Halo, nama saya Yunita Maria Siwi, mahasiswa psikologi semester 2 dengan NIM 20101131. Saat ini saya akan mengenalkan salah satu tokoh filsafat, yaitu Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ayahnya bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama Periktiwan. Plato adalah pengikut Socrates yang taat di antara para pengikutnya yang mempunyai pengaruh besar. Selain dikenal sebagai ahli pikir, Plato juga dikenal sebagai sastrawan. Tulisannya sangat banyak sehingga keterangan tentang dirinya dapat diperoleh secara cukup. Ia lahir di Athena dengan nama asli Aristokles. Ia belajar filsafat dari Socrates, Pythagoras, Herakleitos, dan Elia. Pada usia 40 tahun, ia mengunjungi Italia dan Sisilia untuk belajar ajaran Pythagoras dan sekembalinya ia mendirikan sekolah akademis. Ia memberikan pengajaran secara baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, terutama bagi orang-orang yang akan menjadi politikus. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan lama. Mana yang benar yang berubah-ubah atau yang tetap. Sebagai contoh, terdapat banyak segitiga yang bentuknya berlain-lainan menurut pengetahuan indera atau pengetahuan pengalaman. Tetapi dalam idea atau pikiran, bentuk segitiga tersebut hanya satu dan tetap menurut pengetahuan akal. Plato menerangkan sesungguhnya manusia berada dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap, bermacam-macam dan berubah, dan dunia ide yang bersifat tetap, hanya satu macam yang tidak berubah. Ajarannya tentang ide berhasil menjembatani pertentangan pendapat antara Herakleitos dan Parmenides, bahwa ajaran dan pemikiran Herakleitos itu benar tetapi hanya berlaku pada dunia pengalaman. Sebaliknya, pendapat Parmenides juga benar tetapi hanya berlaku pada dunia ide yang hanya dapat dipikirkan oleh akal. Plato telah maju selangkah dalam pemikirannya dibandingkan dengan Socrates. Baru sampai pada pemikiran tentang sesuatu yang umum dan merupakan hakikat suatu realitas. Tetapi Plato telah mengembangkannya dengan pemikiran bahwa hakikat suatu realitas itu bukan yang umum, tetapi yang mempunyai kenyataan yang terpisah dari suatu yang berbeda secara konkret, yaitu ide. Pemikiran Plato tentang Tuhan. Plato mengemukakan bahwa terdapat beberapa masalah bagi manusia yang tidak pantas apabila tidak mengetahuinya. Pertama, manusia itu mempunyai Tuhan sebagai penciptanya. Kedua, Tuhan itu mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Ketiga, Tuhan hanya dapat diketahui dengan cara negatif. Tidak ada ayat, tidak ada anak, dan lain-lain. Keempat, Tuhanlah yang menjadikan alam ini dari tidak mempunyai peraturan menjadi mempunyai peraturan. Sebagai puncak pemikiran filsafat Plato adalah pemikiran tentang negara, yang tertera dalam politis dan nomor. Pemikirannya tentang negara ini sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan negara yang dirasakan dulu. Menurut Plato, di dalam negara yang ideal terdapat 3 golongan, yaitu golongan yang tertinggi, golongan pembantu, dan golongan rakyat biasa.